Alhamdulillahi hamdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Masjid Al-Muhajirin Taman Boston, Puri Suryajaya yang sama-sama sedang berpuasa yang sangat saya muliakan. Dalam 10 sampai 15 menit ke depan saya diminta oleh Tamir untuk berbicara dengan tema doa. Maka kesempatan hari ini saya akan menyampaikan khutbah dengan judul Menjebol Gua dengan 3 Doa. Menjebol gua dengan 3 doa. Sebagai pijakan untuk khutbah saya ini, saya akan membacakan ayat yang terakhir yang menjadi penutup surah Al-Kahfi yang bapak-bapak insya Allah sudah membacanya setiap hari Jumat ya. Mudah-mudahan seluruh yang sudah membaca surah Al-Kahfi setiap malam atau hari Jumat sesuai dengan janji Rasulullah, hatinya diberi cahaya yang terang. Hadirin sekalian, di dalam ayat itu Allah berfirman, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Muhammad, katakan kepada umat manusia itu yang kau pimpin bahwa aku adalah manusia biasa, mithlukum, seperti kamu. Ya lapar kalau tidak makan, ya haus kalau tidak minum, ya perlu bercanda dengan istri, ya terluka ketika dilempar batu oleh orang, ya pernah sedih karena ulah istrinya. Ya pokoknya saya ini seperti kamu sekalian. Yang membedakan aku dan kamu hanya satu saja, saya mendapatkan wahyu sedang kamu tidak. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, Allah senyum kepadanya dan dia tersenyum bertemu dengan Allah, maka kerjakan perbuatan yang baik, jadilah orang baik, dan jangan sekali-kali menghadap Allah dengan iman yang cacat, iman yang keropos. Ayat ini menjelaskan 2 hal. Yang pertama, mengapa Allah memerintahkan Rasulullah berkata bahwa aku manusia biasa. Ayat ini ada hubungannya dengan surah Al-Furqan. Sebab orang-orang yang dipimpin nabi-nabi sebelumnya selalu mengatakan, wa qalu ma li hadzal rasul yaqulu ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Mereka berkata, kenapa yang memimpin kami kok orang yang makan, ya perlu ke pasar? Mestinya kalau yang memimpin kami ya orang yang kelasnya lebih tinggi dari kami lah, malaikat gitu. Tentu Allah mengatakan begini supaya tidak ada alasan bahwa manusia tidak bisa meniru Rasulullah. Walaupun tidak bisa meniru 100%, tapi masih bisa. Tapi kalau andaikan itu malaikat yang diturunkan, mereka akan berkata, saya kan manusia, masa manusia disuruh malaikat? Ini gambaran saja seperti dalam surah Al-Qiyamah, walau alqa ma'adhirah
Tidak ada makhluk yang paling pinter mencari-cari alasan itu ya manusia, itu yang nomor satu. Paling pinter membuat alibi. Yang kedua, ayat ini menjelaskan tentang pentingnya keikhlasan. Pentingnya keikhlasan. Bapak dan saudara-saudara sekalian, pergi haji umroh itu berat, memerlukan biaya dan tenaga. Zakat berat, ya kalau sebulan 2 bulan, tapi kalau sudah kumpul setahun itu bisa ratusan juta, miliaran, kemudian keluar pelitnya lah. Sholat itu berat, sholat malam berat, tapi ada yang lebih berat, Pak. Ada yang lebih berat. Apa itu? Membersihkan hati. Membersihkan hati dari rasa ingin diapresiasi, membersihkan hati dari rasa ingin dipuji orang, dan membersihkan hati dari sakit hati ketika dilecehkan kiprahnya. Itu yang paling berat. Sampai dikatakan susahnya membersihkan hati dari virus ini, Pak. Seperti mencari semut terkecil yang hitam yang berjalan di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Itu susahnya. Dan kata Rasulullah, penyakit yang paling susah yang nanti dihadapi umatku itu adalah penyakit yang ini, membuat keikhlasan itu. Oleh karena itu, siapa yang ikhlas, Masya Allah, orang ikhlas itu gambarannya sederhana, seperti orang melakukan kebaikan di tengah sekerumunan kambing. Kalau Bapak melakukan sholat di tengah kerumunan kambing, tidak mungkinlah terlintas ingin dilihat kambing, tidak mungkin ingin dipuji kambing. Orang ikhlas itu sederhana, Bapak-bapak, ukurannya. Kalau dia dipuji semakin semangat, kalau dia dicaci tidak semangat, ya berarti tidak ikhlas. Nah, membersihkan ini yang berat. Ini puasa. Kita latihan ikhlas. Kita minta kepada Allah. Maka doa Ramadan yang dibaca imam, kita tirukan itu adalah asyhadu alla ilaha illallah. Kuatkan la ilaha illallah. Yang membuat saya bisa melakukan kebaikan hanya Allah. Oh, yang memberi kekuatan kebaikan Allah, kok yang meminta puji orang? Hadirin sekalian, itu ikhlas. Lalu bagaimana kaitannya dengan doa? Di dalam Al-Quran, bapak-bapak nanti membaca surah tentang perintah puasa. Ayat ini puasa, ayat berikutnya tentang puasa, ayat ketiganya itu bicara tentang doa. Berarti doanya orang berpuasa, puasa sunnah saja itu dikabulkan Allah, apalagi ini puasa Ramadan. Ayo kita minta, jangan fokus doa minta kesembuhan, walaupun boleh. Jangan fokus minta rezeki, walaupun itu boleh. Jangan fokus soal karir, boleh, tapi jangan fokus itu. Fokuskan satu, ya Allah, bersihkan aku, hati saya ini bersihkan dari ketidakikhlasan. Itu yang paling penting, sebab itu menjadi kunci kita bertemu Allah dalam keadaan Allah tersenyum dengan kita atau tidak. Saya doakan bapak-bapak yang hadir di tempat ini bisa pelan-pelan bersama saya. Saya belum bisa menjadi orang yang seperti yang saya sebutkan, tapi saya sampaikan di mimbar ini supaya Bapak mendoakan saya mendoakan Bapak, sebelah kanan mendoakan Bapak, sebelah kiri mendoakan Bapak, kita bersama-sama. Ini doanya orang puasa. Dan hadirin sekalian, orang tidak ikhlas itu, satu, membuat imannya cacat. Yang kedua, orang tidak ikhlas itu bagian dari orang yang rentan terkena stres. Saya ulang, orang tidak ikhlas itu membuat imannya cacat. Yang kedua, dia menjadi orang yang rentan terkena stres. Perlu Bapak catat, Menteri Kesehatan pernah mengatakan 10 dari
1 dari 10 orang Indonesia sekarang ini stres. Tentu yang diriset itu bukan orang-orang yang terawih seperti kita, bukan orang yang tidak punya la ilaha illallah. Kita punya la ilaha illallah, maka kita harus terbebas dari 1 dari 10 orang yang stres itu. Hadirin, saya ingin menyampaikan kaitan antara keikhlasan dan doa. Saya akan menyampaikan kisah. Kisah itu diterangkan oleh Rasulullah, ditulis dalam kitab hadis yang standar Imam Bukhari, Muslim. Diceritakan oleh sahabat yang hebat, Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Tidak usah susah-susah cari hadis itu, di Riyadhus Shalihin yang di rak buku kita itu ada. Diceritakan, dan bapak-bapak pasti sudah pernah mendengar ini, tapi tidak apa-apa, saya ulang. Dulu ada 3 orang yang melakukan perjalanan jauh. Tiba-tiba ada hujan yang tidak memungkinkan dia pulang. Satu-satunya dia bisa berteduh adalah masuk ke dalam gua itu. Masuk ke dalam gua itu. Ternyata ketika dia masuk ke dalam gua, ada batu besar yang menggelinding dan menutup pintu gua itu, persis pintu. Ini impossible, tidak mungkinlah orang bisa keluar. Siapa kuat mendorong batu sekuat itu? Orang ini tidak punya HP sehingga tidak bisa minta tolong petugas penanggulangan bencana, tidak bisa. Kemana dia? Apa yang bisa dilakukan? Doa, hanya doa. 3 orang ini sepakat, sudah kita tidak ada lagi kemungkinan bisa hidup kecuali doa, doa, doa. Dipersilakan nomor 1 berdoa. Kamu dulu nomor 1 berdoa. Dia berkata, wahai Allah, saya ini punya bapak ibu. Setiap hari saya peraskan susu kambing dan saya sediakan di sebelahnya. Itu saya lakukan bertahun-tahun. Tetapi hari ini saya absen. Pernah suatu saat saya ini telat, tidak memberikan susu kepada ayah ibu itu, dan ketika saya pulang sudah tertidur. Tapi saya tunggu di sebelahnya. Anak-anak saya menangis, merangkul kaki saya minta susu, itu saya katakan no, tidak boleh. Ini adalah untuk ayahku dan ibu. Ya Allah, ya Allah, kalau saya merawat bapak saya itu memang ikhlas karena taat kepadamu, taat kepada Rasulmu, bukan untuk mencari supaya porsi warisannya banyak, bukan. Bukan supaya dipuji oleh saudara-saudaranya, dipuji oleh bapaknya, enggak. Ikhlas murni karena Allah. Kalau betul saya itu engkau catat sebagai orang yang ikhlas, mohon agar supaya batu itu bisa bergeser dengan kuasa Allah. Bergeser sedikit, tapi belum cukup untuk keluarnya tubuh seseorang. Yang kedua, giliran kedua, ya Allah, saya ini sebenarnya jatuh cinta kepada anaknya paman saya. Dia gadis cantik. Saya jatuh cinta, tetapi dia tidak membalas dengan cinta. Apa saja fasilitas yang saya berikan dia tolak. Suatu saat ada kesempatan, ya Allah, dia butuh uang 120 dinar, yang itu kira-kira hampir setengah miliar lah. Wanita ini wanita yang solihah, Pak. Wanita solihah, tapi karena betul-betul terjepit, akhirnya minta uang itu, dan dia siap melayani saya untuk malam itu. Wahai Allah, saat itu dia benar-benar melayani saya, dan saya, ini bahasa hadis, bukan bahasa saya sudah di atas 2 paha wanita itu. Tetapi sebelum saya lanjutkan, wanita ini berkata, apakah engkau tidak takut kepada Allah?
Mengapa kau lakukan ini? Mengapa kamu tidak takut pada Allah? Ketika nama Allah itu disebut, gemetarlah saya pergi jauh, uang saya tinggalkan, saya pergi jauh. Saya tinggalkan bukan karena di situ ada CCTV, enggak. Saya pergi jauh bukan karena di situ ada wartawan, enggak. Saya pergi jauh bukan karena dia mengancam akan membuka aib ini di media sosial, enggak. Saya tinggalkan itu karena takut Engkau ya Allah. Itulah yang pernah saya lakukan. Kalau apa yang saya lakukan itu memang ikhlas karena Engkau ya Allah, mohon batu yang sudah bergeser itu Engkau geser lagi. Gerak, alhamdulillah, geser juga. Terakhir berdoa, ya Allah, saya ini punya usaha, punya beberapa karyawan. Pada hari pembagian upah bulanan, saya mencari satu orang tidak ketemu. Kemana orang ini? Karena orang ini tidak ketemu, saya tidak mau menggunakan uang ini seenaknya. Ini amanah orang. Saya belikan kambing sampai beranak pinak. Saya belikan sapi beranak pinak. Saya belikan unta sampai beranak pinak. Setelah sekian puluh tahun, satu lapangan itu tidak muat, dan mencari orang yang bisa mengembalakan kambing itu semuanya. Ini milik orang yang masih pergi itu. Suatu saat setelah sekian puluh tahun, sudah sama-sama tua, dia berkata, Tuan, saya dulu waktunya pembayaran gaji saya tidak ada, sekarang saya mohon kembali uang itu. Lalu majikan ini berkata, teman, ayo kita ke lapangan, lihat itu ratusan unta, itu milikmu. Lihat itu kambing, milikmu. Lihat itu sapi, milikmu. Lihat di situ ada orang-orang yang mengembala, itu milikmu. Itu semua milikmu. Saya takut ini amanah harta kau yang ada pada saya. Orang ini berkata, Tuan, jangan bergurau. Oh, tidak bergurau, inilah Islam. Masya Allah. Ya Allah, kalau betul Engkau mencatat apa yang saya lakukan itu baik di hadapanmu, ikhlas karena Engkau, tidak ingin dicatat sebagai orang yang paling dermawan, paling amanah, menjadi viral, enggak, saya takut padamu. Kalau itu Engkau catat sebagai keikhlasan, mohon ya Allah, Engkau buka batu yang menutup gua itu, dan alhamdulillah bergeser, dan mereka bisa pulang kembali. Hadirin sekalian, itulah kekuatan ikhlas, itulah kekuatan amal baik. Jadi orang yang berbuat baik dengan tulus, berbuat baik dengan istri, suami, orang lain, orang tua, karyawan, pimpinan, pokoknya dengan siapa yang tulus, ikhlas, bukan karena apa-apa, maka orang itu dijamin apa saja yang mustahil menjadi sebuah kenyataan. Itu tadi saya katakan, judul khutbah saya ini, menggeser gua dengan 3 doa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menyemangati kita untuk jauh lebih baik, lebih ikhlas. Kita berdoa kepada Allah, tidak mati dulu kecuali menjadi orang yang ikhlas, menerima takdir Allah, ikhlas, menjalankan ikhlas, dan itu yang menjadi kunci kita bahagia dunia dan akhirat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum bitaqwallah. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir
lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jadikan kami ini menjadi orang yang baik, orang yang ikhlas, orang yang memegang teguh la ilaha illallah. Hidupkan kami dengan la ilaha illallah. Jadikan akhir hayat kami adalah la ilaha illallah. Bangkitkan kami di bawah bendera Rasulullah menuju ke surga bersama Rasulullah. Masukkan kami ke surga bersama anak kami, keluarga kami, berjumpa dan duduk bersama dengan Rasulullah di dalam surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.